Cerita berlanjut, setelah Gu Xuanchen memulai kultivasi di Sungai Suci dan dalam sekejap melewati 3 tingkat ujian Sungai Suci, namun ia masih melanjutkan kultivasinya. Ia masuk ke alam bawah sadarnya, dan ia dikelilingi sosok orang-orang yang telah ia bunuh. Gu Xuanchen, kamu membuat kami semua mati, permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Mereka semua menyerang ke arah Gu Xuanchen, bayar nyawa kami dengan nyawamu. Gu Xuanchen juga bersiap menyerang mereka semua. Kalian hanya sekelompok jenderal yang telah kalah, beraninya kalian menjadi iblis hati dari jalur kultivasiku. Ia langsung menebas orang-orang yang menyerangnya, bahkan jika aku membunuhmu sekali lagi, apa yang bisa kalian lakukan? Orang tua yang mengamati dari cermin pemantau bergumam, cukup bagus, dia telah melewati tingkat keempat. Di sisi lain Gu Xuanchen telah mengalahkan semua orang yang menyerangnya, dan sekarang ia berpindah di sebuah tempat yang sangat indah. Dengan wajah serius orang tua pemantau, berkata, sepertinya dia akan dikalahkan oleh kecantikan ini. Terlihat di alam bawah sadar Hua Qingyuan, ia dihadapkan dengan wanita-wanita terdekatnya, jika kamu bersama kami, kamu tidak akan pernah kesepian lagi. Namun Gu Xuanchen tanpa ragu langsung melenyapkan mereka semua dengan kekuatan hukum surgawi miliknya, pria yang benar-benar kuat tidak peduli tentang kesepian. Dengan serius ia berkata, aku lebih takut terjebak dan tidak mampu melampaui batasan diriku sendiri. Di luar cermin orang tua pemantau berpikir, hebat, dia sudah melewati ujian tingkat kelima, ketenangannya cukup bagus. Gu Xuanchen memasuki ujian selanjutnya, ia dihadapkan dengan saudaranya sesama putra suci yang ingin membunuhnya. Gu Xuanchen, datanglah kemari. Melihat itu, Gu Xuanchen dengan penuh amarah melesat ke arahnya. Itu kamu. Ia beradu serangan dengan orang berjubah itu, hingga menimbulkan sebuah ledakan energi. Pria berjubah itu berniat melancarkan serangan balasan ke arah Gu Xuanchen yang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Serangan itu melesat menghantam perut Gu Xuanchen, hingga membuatnya terpental ke bawah dengan cukup keras. Ia terbaring di tanah dan ada sebuah segel yang terukir di perut yang menyegel energi spiritual miliknya. Pria berjubah berjalan mendekati Gu Xuanchen sambil bertanya, Gu Xuanchen, bagaimana rasanya kehilangan semua kekuatanmu? Sambil berusaha berdiri ia membalas, sepertinya kau suka berbicara omong kosong. Ia menatap tajam pria berjubah itu, dan langsung melancarkan serangan balasan. Hingga membuat pria berjubah itu terpental ke belakang menghantam bebatuan di sana. Gu Xuanchen mengamati tumpukan batu yang menimpa pria berjubah. Namun terlihat pria berjubah itu yang berhasil bangkit kembali dengan aura membunuh. Hehe, kamu memang memiliki kekuatan. Lalu ia meledakkan energi spiritualnya dan melanjutkan perkataannya. Akan tetapi jika kamu tidak bisa menggunakan energi spiritual milikmu, kau hanyalah sampah. Gu Xuanchen berusaha menghindari ledakan energi spiritual itu. Namun pria berjubah dengan cepat berpindah ke belakangnya, dan langsung menusuk punggung Gu Xuanchen dengan pedangnya. Akan kubiarkan kamu merasakan rasa kekalahan. Ia seketika berteriak kesakitan, karena sebuah pedang yang menembus dadanya, namun ia masih bisa bertahan dan menghancurkan pedang itu. Lalu ia dengan cepat melancarkan tebasan ke tubuh pria berjubah itu, hingga membuat tubuh pria berjubah itu terpotong. Ia berpikir, apa semua ini sudah berakhir? Namun pria berjubah itu berhasil menyatukan tubuhnya kembali dan berkata, sudah berakhir, bagaimana bisa begitu mudah? Terlihat pria berjubah itu berubah menjadi sosok yang lebih besar dan menatap Gu Xuanchen dengan aura penindasan. Di hadapan kekuatan absolut, semua perlawananmu itu sia-sia. Ia melancarkan serangan ke arah Gu Xuanchen, sambil berkata, Gu Xuanchen, apa kau mengakuinya? Sekalipun kamu berjuang keras di kehidupan keduamu ini, pada akhirnya nasibmu tetap tidak bisa diubah. Gu Xuanchen masih terus berjuang sambil mendengarkan perkataan pria berjubah itu. Kekuatan dan keunggulan yang Anda miliki dalam kehidupan sebelumnya hanyalah kehampaan. Dalam hidup ini, kamu hanya bisa mengulangi kesalahan yang sama. Mati lagi. Ia dengan sekuat tenaga melawan serangan pria berjubah itu. Sementara itu di luar kesadaran spiritualnya, terlihat ia yang masih terus berkultivasi, dan orang tua pemantau yang mengamatinya dari sebuah cermin sambil berpikir. Tidak dapat mengatasi rintangan hati iblis,
Tampaknya lelaki tua ini terlalu memandang tinggi kejeniusanmu, terlihat Hua Qingyuan yang mulai kesusahan melewati rintangan hati iblisnya. Namun ketika ia mulai putus asa, ia mengingat kenangan-kenangan orang terdekatnya di kehidupan keduanya ini. Mulai dari anggota sekte Xiao Yao, Tuan kami bersumpah akan menjadi pelindung Ada sampai kami mati. Adiknya, kakak terima kasih telah merubah nasib Yuhan menjadi lebih indah. Ibunya, Chen Er, apapun yang terjadi kami akan tetap mendukungmu. Mengingat semua itu membuatnya kembali bersemangat lagi, ia meledakkan aura di tubuhnya, hingga menimbulkan sebuah ledakan energi yang menjulang ke langit. Melihat itu orang tua pemantau seketika terkejut, dia sudah memahami rintangan ujian ke-6, apakah dia akan memahami Sui Dao Tianze ke tingkat ke-9 dalam satu hari? Di alam bawah sadarnya, tubuh Gu Xuanchen yang mulai hancur mulai menyatu kembali, kau bilang takdir. Ia bersiap melancarkan serangan balasan ke arah pria berjubah itu, aku, Gu Xuanchen, akan melawan langit dalam hidup ini. Ia mengumpulkan hukum surgawi di sekelilingnya, jika dewa ingin mematuhiku, sebut saja namaku Chen. Segel yang menyegel kekuatannya seketika hancur, ia langsung melancarkan serangan ke arah pria berjubah itu. Ia yang terkena serangan itu berteriak, dewa menginginkanmu, untuk mati. Lalu tubuh pria berjubah itu mulai lenyap. Sambil berjalan pergi Gu Xuanchen berkata, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan hidupku. Dengan aura membunuh ia melanjutkan perkataannya, jika ada yang berani aku akan menghancurkannya. Setelah mengalahkan pria berjubah itu, ia mengamati sekeliling dan menyimpan kembali senjata miliknya. Lalu ia bersiap menyerap semua hukum surgawi di sana. Terlihat aura berwarna keemasan yang terserap masuk ke dalam tubuhnya. Melihat itu orang tua pengamat seketika terkejut, dia sebenarnya menyerap semua kekuatan hukum. Dan terlihat cermin yang memantaunya mulai memancarkan aura keemasan, apa dia menyadari 7 hukum sungai suci tidak? Apa itu 8 bukan? Dan ia seketika terkejut, dia sebenarnya memahami 9 hukum sungai suci hanya dalam 3 hari, terlihat Gu Xuanchen yang telah selesai berkultivasi. Ia bergumam, kekuatan hukum di sini memang sangat bagus, sampai batas tertentu bisa membantu saya dalam mengolah kekuatan Yin yang Tian Xiu milikku. Kekuatan hukum yang aku kumpulkan saat di dalam kesadaran spiritualku tadi, membuat seluruh tubuhku penuh dengan kekuatan sekarang. Terlihat orang tua pemantau yang berjalan menghampirinya, dan berkata, selamat, orang tua ini telah berada di sungai suci ini selama puluhan ribu tahun, dan aku belum pernah melihat seseorang dengan kultivasi seni bela diri dan kekuatan spiritual yang begitu bagus. Dengan tersenyum ia berkata, Anda dapat memahami Sui Dao Tianru hingga tingkat kesempurnaan ke-9. Mulai sekarang, Anda dapat mengambil alih sungai suci dan menjadi pemilik sungai suci berikutnya, apakah Anda mau? Gu Xuanchen menanggapi, apa maksud Anda meminta saya untuk mengambil alih sungai suci? Orang tua itu menjelaskan, tunggu orang tua ini memberitahu Anda secara detail. Sungai suci ini awalnya adalah sumber surga di tempat suci, memiliki kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dengan perkembangan tempat suci yang berkelanjutan, kekuatan banyak ras seperti manusia, iblis, dan monster terus meningkat. Konsumsi hukum surga meningkat, dan sungai suci terus menipis. Itu sebabnya lelaki tua ini menetapkan aturan di sini, jika Anda ingin memasuki sumber sungai suci untuk berlatih, Anda harus membayar harganya. Dalam setahun, jika Anda tidak dapat melewati ujian sungai suci, Anda harus mengorbankan hidup Anda untuk memberi makan kembali sungai suci dengan kultivasi hidup Anda untuk mempertahankan kekuatan sungai suci. Gu Xuanchen bertanya, apakah selama bertahun-tahun ini, tidak ada satu pejuang pun yang bisa memahami Sui Dao Tianze ke tingkat ke-9 selain aku? Ia membalas, tidak, Anda adalah orang kedua yang telah memahami Sui Dao Tianze ke tingkat ke-9 di tahun-tahun ini, namun, orang pertama itu menghabiskan setengah tahun untuk memahaminya. Gu Xuanchen lanjut bertanya, lalu kenapa orang pertama itu tidak mengambil alih sungai suci? Ia menjawab, orang itu memiliki tujuannya sendiri, dia menjadi Raja Suci di tempat suci. Gu Xuanchen seketika terkejut. Orang pertama yang memahami Sui Dao Tianze ke tingkat 9 adalah Raja Suci. Dalam hatinya,
apa itu adalah ayah? Orang tua itu menanggapi, itu benar. Saat itu, saya mengatakan kepadanya seperti yang aku katakan padamu, bahwa dia dapat memilih untuk mengambil alih sungai suci, tapi dia menolak. Lagi pula, ini bukan kewajiban tapi sebuah hadiah bagi orang yang memahami Sui Dou Tianze ke tingkat 9. Gu Xuanchen membalas, lalu apa keuntungan menjadi penanggung jawab sungai suci? Ia menjelaskan, jika Anda menjadi pemilik sungai suci, Anda dapat muncul di mana saja di lembah sungai suci sesuka hati hanya dengan pikiran Anda. Dan Anda dapat memberikan persyaratan kepada semua orang yang ingin berlatih di dalamnya. Seperti menjadikan mereka budak Anda dan mengambil nyawa orang yang tidak bisa memahami hukum sungai suci, untuk memberi makan kembali sungai suci. Nyatanya, dalam puluhan ribu tahun terakhir, banyak orang kuat telah membuat pilihan seperti itu. Dan sekarang banyak orang sudah memiliki status luar biasa di tempat suci. Setelah Anda menguasai sungai suci, mereka semua akan menjadi budak Anda secara langsung. Ini tidak buruk, bukan? Gu Xuanchen menanggapi, jika ada begitu banyak manfaat, mengapa memberikannya kepada orang lain? Orang tua itu membalas. Seperti yang Anda lihat, orang tua ini memang sudah tua. Sekarang saya hanya ingin menemukan seseorang untuk mengambil alih sungai suci dan melepaskan beban menjaga sungai suci ini. Aku ingin pergi ke tempat yang lebih kuat daripada wilayah suci. Gu Xuanchen seketika terkejut, apa maksudmu alam lain, dalam hatinya. Ibuku pernah berkata bahwa memang ada alam yang lebih kuat dari tempat suci, dan buku surgawi Yin yang juga berasal dari alam itu. Ia menanggapi, Anda memiliki beberapa pengetahuan, tidak heran Anda dapat memahami hukum sungai suci dengan begitu cepat. Jadi bagaimana, apakah Anda ingin mengambil alih sungai suci ini? Gu Xuanchen membalas, jika begitu, generasi yang lebih muda ini akan dengan hormat menerimanya. Ia mengeluarkan sebuah token di tangannya, jika begitu berikan setetes darah Anda ke token ini. Gu Xuanchen dengan cepat meneteskan darahnya ke token itu. Dan ia seketika terkejut, ini aku bisa mengetahui semua orang yang berlatih di sungai suci. Orang tua itu menjelaskan, saat ini, Anda dan sungai suci terhubung dari hati ke hati, Anda tidak hanya dapat merasakan orang-orang yang sedang berkultivasi di sungai suci saat ini. Anda juga bisa merasakan siapapun yang menandatangani kontrak dengan sungai suci dan menjadi budak sungai suci jika nyawanya melayang, Anda dapat merasakannya. Kekuatan yang dihasilkan oleh Orde Emas Sungai Suci seperti roh pengikat sehingga bisa digunakan olehmu. Gu Xuanchen membalas, oh, bukankah itu berarti aku memiliki budak yang sangat setia? Ia menjelaskan, meski begitu, saya ingin mengingatkan Anda bahwa begitu para budak memasuki inti Sungai Suci, mereka akan melepaskan diri dari kendali Anda setelah mereka berhasil memahami 9 alam. Gu Xuanchen mencoba menggunakan teknik penglihatan miliknya dan melihat tubuh orang tua itu yang diselimuti aura keemasan. Orang tua itu terus menjelaskan, juga, Anda harus menemukan pewaris berikutnya untuk bisa sepenuhnya meninggalkan sungai suci. Jika tidak, reaksi dari Golden Order of the Holy River akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Gu Xuanchen berteriak, tunggu beri aku penjelasan terlebih dahulu. Namun orang tua itu dengan cepat menghilang. Melihat itu ia tertawa, haha, Pak tua itu pergi juga, dia benar-benar menjebak aku untuk menjaga sungai suci, sungguh rubah tua. Dalam hatinya, namun keuntungan kali ini tidak kecil, tidak hanya membantu saya menembus tahap akhir dari Nirvana Gathering. Pemahamanku tentang buku surga Yin yang sekarang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Scene berpindah 10 hari kemudian, di gerbang leluhur Sekte Changlan, terlihat banyak orang yang berkumpul di sana, dan ada yang berkata, dua ras manusia dan iblis telah lama berhenti berperang, mengapa kalian datang mengganggu kami lagi dan lagi? Terlebih lagi, Sekte Changlan saya tidak pernah terlibat dalam urusan ras iblis dan ras manusia. Kalian dari Sekte Butian dan Sekte Bofeng benar-benar terlalu banyak menipu orang, dia adalah Niu Tianmin, Patriark Sekte Changlan. Pemimpin orang-orang yang datang, Wu Ya, membalas, Niu Tianmin, berhentilah berdalih, kami memiliki berita yang dapat dipercaya bahwa Andalah yang menyembunyikan putra suci. Apakah Anda berani membuka lingkaran sihir? Mari kita masuk dan melihatnya.
Melihat mereka ingin masuk ke sektenya, dengan seenaknya, Niu Tianmin tanpa basa-basi langsung melancarkan serangan. Bagaimana tanah suci Sekte Changlan saya memungkinkan Anda untuk bertindak sesuka hati Anda? Ayo serang mereka. Wu Ya dan kelompoknya juga bersiap melawan. Jika begitu saya tidak akan sungkan lagi, cepat habisi mereka. Kedua kubu pun saling melancarkan serangan masing-masing. Namun tiba-tiba muncul sebuah ledakan energi di tengah-tengah mereka. Melihat itu mereka bergegas menghindar. Orang-orang di sana seketika terkejut. Apa itu barusan? Terlihat Gu Xuanchen yang muncul di tengah-tengah mereka. Kalian benar-benar berisik sekali. Melihat Gu Xuanchen yang datang, Niu Tianmin bergegas bertanya, kamu apakah telah berhasil melewati ujian Sungai Suci, dan apakah kamu juga berhasil menerobos? Tebakanmu itu benar. Namun dari belakangnya, Wu Ya melancarkan serangan dengan pedangnya. Dari mana bocah ini? Apa kau ingin mati? Namun dengan santai Gu Xuanchen menahan serangan itu dengan pedang miliknya. Yang membuat Wu Ya seketika terkejut, Gu Xuanchen meledakkan hukum surgawi miliknya, hingga membuat Wu Ya terpental ke belakang. Melihat Wu Ya terlempar hanya dengan satu pertukaran serangan, rekan di sampingnya bergegas membantu. Kakak Wu Ya, anak ini sangat kuat biar aku membantumu. Ia bersiap melempar tombak miliknya. Gu Xuanchen hanya meliriknya dengan santai, kalau begitu cepat seranglah. Tombak itu melesat ke arahnya, namun ia dengan mudah melompat menghindari serangan itu. Temannya dari belakang melanjutkan serangannya dengan menggunakan cambuk miliknya. Namun Gu Xuanchen dengan mudah menangkap cambuk itu. Dan ia menarik pemilik cambuk itu ke arahnya, dan bersiap melancarkan serangan. Terima teknik telapak tangan kosong, milikku ini. Serangan itu dengan telak menghantam perut pria pemilik cambuk itu, hingga membuatnya terpental ke arah pria pemilik tombak yang menyerang Gu Xuanchen sebelumnya.